Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Niko Spita dengan halaman 40.122.1031. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai instrumental variable. Nah, instrumental variable ini adalah metode untuk mengatasi masalah endogenitas dalam regresi, yaitu ketika variabel independen itu berkorelasi dengan errornya. Nah, endogenitas ini umumnya disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, ambil variabel bias, yang mana ada variabel penting yang tidak dimasukkan ke model, dan variabel itu memengaruhi X dan Y. Nah, yang kedua, endogenitas ini disebabkan oleh simultaneity, di mana X dan Y itu saling memengaruhi, yaitu memiliki hubungan dua arah. Nah, kemudian penyebab yang ketiga itu adalah measurement error, di mana variabel X itu diukur dengan kesalahan, misalnya datanya itu tidak akurat. Nah, kemudian instrumental variabel ini karena tadi instrumental variabel itu kan untuk mengatasi masalah endogenitas gitu ya. Nah, di mana endogenitas ini melanggar asumsi klasik yang menyatakan bahwa modelnya itu seperti pada rumus berikut gitu. Nah, kemudian cara mengetahui endogenitas pada model itu, yang pertama bisa melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan teoritis yaitu logika ekonomi, dan ada pendekatan statistik atau ekonometrik. Nah, pada pendekatan statistik atau ekonometrik itu dapat dilakukan 3 uji, yaitu uji Hausman, uji Durbin-Buchhausman, dan ada two-stage residual inclusion, yaitu TSR. Nah, kemudian koefisien hasil atau output dari regresi itu menjadi bias, yaitu tidak sesuai dengan keadaan yang aktual, sehingga menjadi tidak berarti ketika diinterpretasi. Nah, maka nanti hasilnya itu tidak konsisten dan tidak memenuhi blue. Nah, makanya pada data tersebut itu harus menambahkan instrumental variable. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama kita harus menentukan instrumental variabelnya dulu. Pilih variabel yang memengaruhi variabel independen, tapi tidak berkorelasi langsung dengan errornya, harus relevan dan valid. Nah, kemudian bisa gunakan two-stage least square, yang mana tahap satu itu kita regresikan variabel independen terhadap instrumental variabelnya. Kemudian tahap yang kedua itu gunakan hasil prediksi dari tahap satu untuk regresi yang utama. Kemudian kita bisa gunakan fungsi efek di RStudio dari package-nya itu ARR untuk menganalisis. Nah, kemudian saya akan melakukan uji instrumental variable ini menggunakan aplikasi RStudio. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi RStudio-nya, kemudian kita import dulu data yang akan kita gunakan untuk uji instrumental variable. Kita ke import dataset, kemudian diklik from Excel, kemudian di sini dipilih file yang akan digunakan. Di sini menggunakan data ini. Nah, kemudian setelah itu, kalau misalnya teman-teman mau rename, nama datanya bisa di rename di sini. Kemudian setelah itu kita tunggu datanya untuk ke set terlebih dahulu. Nah, setelah ini kita klik import. Nah, kemudian di sini kita sudah terlihat ya bahwa datanya sudah terset gitu di RStudio-nya. Nah, di sini saya sudah menulis script untuk melakukan ujinya. Nah, pertama-tama kita harus menginstal dulu package dari AR dan System Kit. Nah, kalau misalnya teman-teman belum pernah untuk install ini, teman bisa langsung ke sini ya, ke install, kemudian dicari, nah ini, kemudian di install. Nah, ini
di sini karena kalau misalnya udah, kita bisa buat cek di sini sudah ada apa belum gitu. Nah di sini sudah ada AER-nya. Nah kemudian kita checklist. Nah kemudian setelah itu kita bisa menginstal ini satu lagi ya, yang sistem fit. Nah di sini teman-teman bisa dicari juga ya, karena saya udah install maka bisa langsung dicari aja di sini. Nah di sini sudah ada dan teman-teman harus klik checklist di sini. Nah kemudian setelah itu untuk memastikan data kita itu sudah set atau belum ya, ini bisa dilakukan atau enggak, bebas aja, kita bisa nulis di sini str rename sesuai data yang tadi teman-teman tulis gitu. Nih sini saya tulis data gitu. Nah setelah itu di run aja. Nah di sini sudah terlihat bahwa ini tuh menandakan kalau misalnya data kita itu sudah terset dengan baik gitu ya di Astudionya. Nah kemudian kita akan menentukan gitu ya variabel apa saja yang akan digunakan. Nah di sini kita bisa melihat nih variabel endogennya itu variabel dependen yaitu variabel main expense, kemudian variabel endogennya yaitu health, kemudian variabel exogennya itu ada age, kemudian illnesses, kemudian ada income, dan instrumental variabelnya itu ada SSI ratio atau social security income ratio gitu. Nah kemudian setelah itu kita berbalik ke sini, kita akan melakukan spesifikasi model regresi OLS. Nah dimana formulanya itu bisa teman-teman bilang ini ya sesuai dengan formulanya, maka di sini ditulis variabel apa saja yang kita gunakan gitu. Kemudian di sini pada setelah data, teman-teman bisa tulis name sesuai nama data dari file punya teman-teman tadi gitu. Nah kemudian setelah itu kita blok dan di run aja. Nah dari hasilnya kita bisa melihat ya dari variabel endogennya itu variabel health. Nah di sini p-value dari variabel health itu 0,00793 yang mana kurang dari 0,05, yang berarti bahwa variabel ini tuh signifikan gitu. Nah kita juga bisa melihat dari variabel dependen dan independennya, yaitu variabel eksogen. Nah di sini yang signifikan itu hanya variabel illnesses saja, yaitu nilainya kurang dari 0,05, yang berarti itu signifikan gitu ya. Nah jadi di sini yang signifikan itu adalah variabel health dan variabel illnesses saja. Dan pada F statistiknya kita bisa melihat di sini yaitu 8,05 gitu, yang mana ini tuh berarti model ini tuh secara keseluruhan itu signifikan gitu, tapi p-value-nya itu sangat kecil di sini. Nah kemudian setelah itu kita akan mencari nilai koefisiennya. Nah menggunakan formula seperti ini, yaitu ln1 koefisien. Kemudian kita run aja. Nah dari nilai koefisien ini kita bisa mengetahui apakah ada korelasi antara variabel dengan variabel di luar model gitu. Nah itu bisa dilihat dari nilai p-value-nya. Kalau misalnya kurang dari 0,05 berarti dia itu signifikan, yang berarti
aman gitu ya. Nah kalau misalnya lebih dari 0,05 berarti ada hubungan tuh, ada korelasi antar variabel, entah itu antar variabel atau di luar modelnya gitu. Nah sehingga kalau misalnya ada korelasi, maka hasilnya itu kan akan bias dan harus menggunakan instrumen variabel gitu. Nah, kemudian kita akan mengestimasi model menggunakan TSLS itu karena instrumen variabel ini kan untuk mengetahui masalah endogenitas variabel yang disebabkan oleh korelasi variabel independennya dengan error term. Nah, kalau misalnya hasil OLS-nya itu bias dan kita itu harus menggunakan metode TSLS yaitu two stage least square agar hasilnya itu bisa tidak bias gitu dari estimasinya. Nah, kita bisa menggunakan formula yang di atas, formula ini, dan kita bisa menyesuaikan dengan variabel yang kita punya. Nah, di sini ditulis LM2, F-time expense, terus ditulis variabel-variabelnya. Kemudian setelah itu kita blok dan di run. Dari hasilnya kita bisa melihat bahwa variabel endogennya itu pada model OLS yang tadi ya itu hasilnya positif. Nah sedangkan nilai dari model TSLS ini hasilnya itu negatif, yang berarti bahwa adalah terhadap medical expense itu dan signifikan gitu. Nah kita bisa membandingkan antara model OLS dengan model TSLS gitu. Karena yang tadi yang OLS yang ini, nah ini itu kan hasilnya positif ya. Yang berarti ini tuh signifikan gitu sehingga tidak ada korelasi di antara variabelnya. Dan di sini kita pada uji yang TSLS itu hasilnya negatif, yang mana berarti hasil negatif ini tuh hasilnya negatif juga gitu terhadap endogen variabelnya. Nah kemudian kita akan melihat nilai dari f-statnya gitu. Nah kita bisa menggunakan formula ini di blok aja langsung dan di run. Nah di sini hasilnya itu tidak ada hasil gitu ya, malah di sini itu tertulis 0. Nah itu tuh karena baik dari rumus LM dan rumus efek yang tadi gitu ya, bahkan dari package-nya ini tuh tidak menyimpan nilai f-stat secara langsung, makanya dia tuh tidak terdefinisi dan tidak muncul di sini gitu. Nah kita itu bisa menggunakan rumus f-stat ini untuk melihat nilai dari f-statnya gitu. Nah di sini kita bisa menggunakan LM1 dengan memakai summary LM1 F statistik dan bisa menggunakan linear hipotesis juga gitu dari package untuk model event atau LM. Nah di sini kita cari dulu ya package. Nah kalau misalnya belum di checklist dulu gitu kapan kita akan menggunakannya. Nah setelah itu kita run aja di blok dan di run. Nah di sini kita bisa melihat ya dari hasil uji F-nya pada model yang OLS, yang ini yang LM1, kita bisa lihat value-nya itu 8,05. Kemudian di sini 4 itu menandakan bahwa jumlah variabel independennya dan 95 itu sisa sampelnya.
Nah, ini tuh menunjukkan bahwa secara keseluruhan model OLS itu signifikan dalam menjelaskan variabel dari made expense-nya. Nah, karena tadi kan kita sudah lihat ya nilai F-nya itu cukup besar dan p-value dari hasil sebelumnya itu kecil, maka kita bisa menyimpulkan bahwa variabel hot, illnesses, dan income itu berpengaruh signifikan terhadap net expense dalam model OLS. Kemudian kita akan melihat pada model TSLS-nya di LM2. Nah, di sini kita bisa melihat dari nilainya ya, nilai ini, yaitu nilai dari C-square-nya dan p-value-nya. Di sini C-square-nya itu 0,3 dan p-value-nya itu 0,9. Nilainya sangat besar ya, lebih dari 0,05, yang mana kita bisa menyimpulkan bahwa karena nilai p-nya itu sangat tinggi, artinya itu tidak ada bukti bahwa variabel health, illnesses, dan income itu secara simultan itu berpengaruh terhadap net expense dalam model instrumen instrumental variabel gitu. Nah, kemudian setelah itu kita akan mendeteksi endogenitas atau menguji variabel melalui Houseman test gitu. Nah, di sini formulanya tulis aja scenario M2 diagnostik dengan perut. Kemudian kita run aja. Nah, di sini ada 3 uji ya. Yang pertama itu ada uji wake instrument test, yaitu uji instrumen lemah, di mana di sini p value-nya itu lebih dari 0,5, yang mana hasil ini itu menunjukkan bahwa instrumen ESI ratio itu lemah karena tidak signifikan dalam menjelaskan variabel hotnya. Artinya SSI ratio itu bukanlah variabel instrumental yang baik karena tidak cukup berkorelasi dengan variabel endogennya. Kemudian pada uji yang kedua itu ada uji Houseman test, yaitu uji endogenitas juga. Di sini p-value-nya juga lebih dari 0,5, yang mana karena p-value itu besar maka tidak ada cukup bukti gitu untuk menolak hipotesis nolnya. Tidak ada cukup bukti untuk menolak nol, yang mana model OLS dan instrumental variabel itu tidak berbeda secara signifikan gitu. Dan kata lain bahwa tidak ada indikasi kuat bahwa variabel hot itu endogen gitu, yang mana model OLS itu masih layak digunakan dibanding instrumental variabel karena lebih efisien jika tidak ada endogenitas. Nah, kemudian pada uji yang ketiga itu ada uji Sargan ya, tapi di sini hasilnya NA gitu, yang mana itu nilainya itu tidak tersedia gitu karena hanya ada satu instrumen, yaitu SSI ratio aja untuk satu variabel endogen, dimana Sargan test itu memerlukan lebih banyak instrumen daripada jumlah variabel endogennya, jadi tidak dapat dilakukan dalam kasus ini. Nah, mungkin cukup sekian tutorial instrumen variabel menggunakan Astria dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.